Selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu ke-23 sesudah Pentakosta. Puji syukur pada akhirnya di minggu pagi ini kita dapat melaksanakan ibadah yang di dalamnya kita memperingati Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Pemberitaan firman pada ibadah minggu pagi ini disampaikan oleh Pendeta Debbie Kalangi Tohata. Ungkapan situasi. Ketika di ibadah minggu pagi ini kita mengenang kematian Tuhan Yesus yang menebus dosa kita, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan sejenak saat teduh. Marilah berdiri menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan menyanyi dari Gita Bakti 169 bait pertama dan yang kedua. Oh
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tabiskan ibadah pada saat ini. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dari kitab Yohanes pasal 6 ayat 54 menyatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Doa hari ini. Marilah kita merendahkan diri dalam penyesalan dan pembaharuan diri kita, berdoa ke hadirat-Nya. Demi cinta kasih-Mu, Engkau rela menempuh jalan derita, jalan salib. Engkau rela berkorban, tubuh-Mu tercabik, darah-Mu tercurah di atas kayu salib bagi tebusan dosa manusia. Demi cinta-Mu, kasih-Mu, Engkau sedia menyerahkan diri-Mu. Engkau membiarkan para prajurit menangkap dan membunuh-Mu. Semua itu Engkau lakukan demi kasih-Mu kepada kami. Demi cinta-Mu, Engkau mengorbankan tubuh dan darah-Mu agar kami tetap bersatu dengan-Mu dalam satu tubuh. Tetapi kenyataannya dan terkadang kami justru rela merusak hidup dan kehidupan kami demi mencari kesenangan pribadi tanpa lagi peduli akan kehendak-Mu dan sesama kami. Ya Tuhan, ampunilah kami, ajarlah dan mampukan kami meneladani kasih-Mu kepada sesama kami. Ya Yesus penebus, kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan bagi kami. Datanglah ke dalam hati kami dan jadilah pandu di jalan kehidupan yang Engkau anugerahkan. Kini kami sedia memberi diri diperbaharui oleh-Mu dan sedia memberikan seluruh hidup kami untuk Engkau pakai menjadi alat untuk membantu sesama sebagai bukti kesediaan memikul salib dan mengikut Engkau. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, menaikkan segala ungkapan syukur hati kami atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Dan pada saat ini, kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Layakan kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu ini dengan baik dan benar, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah kepada kami Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Imamat 8 ayat 1 sampai 30. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya lah kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya lah tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikannya sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang, dan dililitkannya destar seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnya membawa lembu jantan korban penghapus dosa. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya. Kemudian dengan jarinya dibubuhkannya darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya, dan dengan demikian disucikannya mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu, dan diadakannya pendamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya, lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging, dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu, lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air, lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang
baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentabisan, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembeli, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnyalah lemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang serta lemaknya dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis, lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu. Dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya, dan dipersembahkannya semuanya itu sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentabisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pentabisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikannya kepada Harun, ke pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan ke pakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditabiskannya lah Harun pakaiannya dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya, menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada intinya kitab Imamat ini berbicara mengenai segala aturan yang diatur sedemikian rupa kepada bangsa Israel. Kita bisa bayangkan bangsa yang besar ini sekian ratus tahun berada di tanah Mesir, tentu pengaruh dari negara Mesir atau bangsa Mesir ini melekat pada diri mereka. Dan ketika mereka keluar dari tanah perbudakan yakni Mesir, tentu mereka menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang bebas. Persoalannya Bapak Ibu, ketika mereka menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang bebas ini, tentu apa yang mereka alami di Mesir itu terbawa, ya. Baik itu penyembahannya, karakter hidupnya, keseharian hidup mereka, apa yang mereka lakukan dan kerjakan, paling tidak itu terbawa. Nah, inilah yang kemudian harus diubah, karena sudah merdeka dan Allah yang akan memimpin mereka lewat Musa. Pola hidup mereka, cara hidup mereka, kebiasaan mereka selama di Mesir harus diubah. Dan untuk perubahan itu dibutuhkan yang namanya aturan. Karena aturan inilah yang akan mengarahkan mereka supaya mereka berjalan dalam jalan yang benar, sesuai dengan apa yang Allah mau, apa yang Allah kehendaki. Jadi disusunlah, dibuatlah aturan sedemikian rupa. Ya, kalau kita baca dalam kitab Keluaran itu kan ada 10 perintah Tuhan. Lalu kemudian itu dibuat, dibagi lagi dalam berbagai macam aturan yang kita bisa temukan dalam kitab Imamat ini. Supaya apa Bapak Ibu? Teratur. Aturan itu diberikan supaya jalannya teratur. Kalau hanya Musa saja yang mengeluarkan aturan, maka jangankan Musa, Harun pun bisa. Yang lain pun bisa.
Karena itu segala sesuatu yang kalau Musa mau lakukan, kita lihat dalam bacaan ini, pasti dia akan katakan, ya. Musa bilang misalnya dalam ayat 4, Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ya, jadi ayat 5 dia katakan, berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Jadi aturan itu bukan dibuat oleh Musa, tapi apa yang akan Musa lakukan dalam konteks bacaan kita kepada Harun dan anak-anaknya sebagai keluarga imam, ini atas perintah Tuhan. Jadi tidak ada yang bisa menyanggahnya. Ini loh Tuhan yang punya mau, bukan saya. Tapi ini aturan yang Tuhan kasih. Karena ketika kita mau supaya hidup baik dan teratur, terutama dalam hubungan penyembahan antara manusia dengan Tuhan, maka bukan asal-asalan. Dan itu mulai dari pemimpinnya. Makanya di dalam bacaan kita ini, pentahbisan Harun dan anak-anaknya, judullah yang diberikan pasal 8 ini. Jadi memang harus mulai dari para imamnya. Imam ini harus ditabiskan, dan untuk bisa melakukan itu atas seizin Tuhan. Lewat siapa Tuhan sampaikan itu? Musa. Makanya kalau kita baca dari ayat 1 sampai 30, segala sesuatu diatur sedemikian rupa. Jadi terperinci. Memang betul-betul terperinci sekali. Segala sesuatu mulai dari rumah ibadahnya, skema sucinya, sampai semua alat-alatnya, bahkan apa yang harus dipersembahkan, itu diatur, diberikan, disampaikan lewat Musa. Jadi memang jelas, karena kalau tidak jelas akan bingung kan Bapak Ibu. Kalau aturan itu tidak jelas, pasti orang bingung, mana yang mau saya kerjakan ini, yang ini begini, yang itu begitu, nggak jelas. Tapi kalau kita lihat dalam bacaan Alkitab ini sangat jelas, sehingga tidak ada pertanyaan lagi. Apa yang Musa sampaikan dilakukan, dan Harun beserta anak-anaknya mengikutinya, karena ini adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada Musa. Jadi memang Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada orang yang suka diatur, ada yang tidak suka. Tapi saya mau katakan bahwa aturan itu ada, aturan secara lisan maupun tertulis, sebenarnya mau menuntun kita supaya kita hidup dalam keteraturan. Kita berjalan teratur, ada yang menggiring kita, ada yang supaya kita jalan pada relnya. Ketika kita ke kiri atau ke kanan, ada yang menuntun. Oh iya, ini nggak boleh, jadi saya harus kembali pada relnya. Oh ini nggak boleh, saya harus kembali pada relnya. Nah, aturan-aturan itulah yang akan menuntun kita Bapak Ibu, supaya dalam perjumpaan kita dengan Tuhan, kita tidak sekedar hanya suka-sukanya kita. Makanya kenapa gereja, khususnya kita GPB, punya tata ibadah. Berdiri sama-sama, duduk sama-sama, termasuk ketika kita akan masuk dalam meja perjamuan. Kita akan bersama-sama mengingat rayakan hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, terutama peristiwa kematian Yesus. Bagaimana kita diingatkan bahwa perjamuan kudus ini kembali mengajak kita untuk mengenang kembali peristiwa yang terjadi beberapa ribu tahun yang lalu. Bagaimana Kristus mati, Kristus bangkit untuk menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan itu tidak asal Bapak Ibu. Makanya kenapa kita diatur. Ada prosesnya, ada aturannya. Kita mau datang pada Tuhan, ada protokolnya. Untuk manusia saja ada protokolnya kalau kita mau berjumpa. Apalagi datang pada Tuhan sang pemilik kehidupan ini. Makanya diatur sedemikian rupa. Sehingga ketika kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diajak makanlah, semua makan bersama, minumlah, semua minum bersama. Itulah aturan yang diberikan dalam liturgi kita supaya semuanya seragam. Dan setiap kali kita duduk dalam atau melakukan perjamuan kudus ini Bapak Ibu, perjamuan kudus itu adalah ungkapan syukur. Jadi kita bersyukur sebenarnya. Kita bersyukur karena Kristus hadir dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia sumber kehidupan. Dialah yang memberi makan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan perjamuan kudus itu bukan juga hanya sekedar kita makan dan minum, tapi juga dia berbicara tentang penderitaan, tentang kepedulian Tuhan terhadap orang-orang yang menderita, yang bergumul, yang dikhianati. Jadi banyak hal Bapak Ibu.
Makanya setiap kali kita mau masuk dalam perjamuan kudus, kita harus siapkan hati kita dengan baik. Karena kita akan duduk bersama dengan Tuhan. Walaupun saat ini Bapak Ibu Saudara melakukannya dari rumah, tapi di rumah Bapak Ibu Saudara Tuhan Yesus hadir ketika Bapak Ibu Saudara melakukan perjamuan. Dan Tuhan ada duduk bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Duduk makan dan minum roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darahnya. Jadi marilah Bapak Ibu, segala sesuatu kita lakukan sesuai dengan aturan yang ada. Segala sesuatu yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, lakukanlah dengan baik. Bahkan ketika kita menikmati roti dan anggur sebagai lambang darah dan tubuh Kristus, lakukanlah itu juga dalam takut akan Tuhan. Karena Dialah sumber kehidupan. Dialah yang memberi makan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan kita akan selalu mengingatnya terus menerus. Karena setiap saat, setiap waktu, sepanjang gereja masih ada dalam dunia ini dan Tuhan menghendakinya, selama itu juga Bapak Ibu, perjamuan kudus akan tetap terus dilakukan. Karena itulah dasarnya. Karena Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memanggil. Perjamuan kudus ini bukan buatan gereja, tapi perjamuan kudus ini karena kehendak Tuhan. Tuhan yang mau itu lewat gereja. Makanya ketika kita melakukannya, mari kita lakukannya dalam takut akan Tuhan. Dan percayalah, lewat perjamuan kudus ini kita semua dikuatkan. Kita semua diberikan semangat menjalani kehidupan ini bersama dan di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan perjamuan kudus. Dengarlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam Matius pasal 26 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-29 yang menyatakan, "Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, 'Ambillah, makanlah, inilah tubuhku.' Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, 'Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang
Aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Sebelum kita menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah Bapak Ibu Saudara kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Jemaat, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita.
Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Jemaat Tuhan, marilah, karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu. Damai sejahtera Yesus Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagi Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah. Bagikanlah. Makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai tebusan keselamatan kita. Anggur dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah. Bagikanlah. Minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa dan keselamatan kita. Firman Tuhan dalam kitab Yesaya 55
ayat 6 hingga ayat yang ke-9 berkata, "Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, bersyukur atas firman yang telah kami dengar. Bersyukur juga karena di dalamnya kami telah melaksanakan sakramen perjamuan. Tuhan Yesus, biarlah lewat perjamuan kudus ini, kami senantiasa dekat dengan Engkau, mengerti dan memahami bahwa sekali-kali Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau ada bersama dengan kami dalam berbagai keadaan kami. Sakitkah kami, bergumulkah kami, bahkan dalam situasi dan kondisi hati kami yang tidak menentu, kami percaya bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami. Bahkan Engkau menggendong kami. Engkau rela mati untuk menebus segala dosa-dosa kami. Engkau mengangkat kami dari keterpurukan kami dan menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kasih dan kesetiaan-Mu, untuk segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami semua sampai hari ini. Pada saat ini kami bersyukur atas nafas kehidupan yang Kau anugerahkan. Biarlah lewat nafas kehidupan ini, kami boleh berkarya, memberikan yang terbaik hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami, baik di kota bahkan di pelosok daerah sekalipun.
Biarlah Engkau senantiasa memperlengkapi kami semua, sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu yang hidup dimanapun kami berada, baik dalam kata maupun tindakan. Secara khusus ya Tuhan, bagi kami umat-Mu, GPIB Jemaat Harapan Indah, Tuhan berkati kami, berkati Bapak Pendeta John Marlin Tambunan bersama keluarga, para hamba-hamba Tuhan yang Kau tempatkan di wilayah pelayanan ini, diaken, penatua, unit-unit misioner, BPPJ, karyawan, koster, panitia-panitia, bahkan semua yang terlibat dan terkait dalam tugas panggilan pengutusan yang Kau percayakan di rumah-Mu yang kudus ini. Biarlah kami semua dapat melakukan dan melaksanakan tugas kami dalam takut akan Tuhan. Dan kami lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus berkati pergumulan kami sebagai gereja-Mu dalam pengurusan sertifikat pastori. Biarlah apa yang menjadi pergumulan kami ini dapat selesai tepat pada waktunya. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak kami. Tuhan kiranya memberkati anak-anak kami dari PA, PT, GP, bahkan sampai di lanjut usia. Tuhan berkati setiap kami dalam segala kehidupan kami hari lepas hari, dalam pendidikan kami, dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dalam hari tua kami. Tuhan Yesus, Engkau ada bersama dengan kami. Dan kami percaya berbagai pergumulan yang kami alami, Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Oleh karena itu ya Tuhan, dalam pergumulan kami mencari pekerjaan, pasangan hidup, para janda, duda, anak yatim piatu, bagaimanapun kondisi dan keadaan kami ya Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau akan memberikan yang terbaik kepada kami seturut dengan kehendak-Mu. Berdoa juga ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit penyakitnya, dalam proses pemulihan, bahkan dalam perawatannya di rumah, bahkan di rumah sakit. Berkati Bapak Pendeta John Marlin Tambunan, Ibu Rahela Tambunan, Penatua Hans Tondawani, Ibu Sri Wegawati, Pendeta Vega Sarasak, Bapak Adar Sihite, Ibu Batsheba Dimu Haupiris, Ibu Sarce Sahetapi, Ibu Rosdiana Situmorang. Ya Tuhan, dalam kelemahan mereka ada kekuatan yang Kau anugerahkan. Dan bagi semua kami yang saat ini juga berjuang dengan sakit penyakit kami percaya Engkau mengulurkan tangan-Mu Tuhan, dan Engkau menjamah setiap kami, memberikan kami kekuatan untuk menjalani hari-hari kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatu yang kami terima dalam hidup ini, baik suka maupun duka, baik senang maupun bergumul, apapun itu, satu hal yang kami tahu, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Untuk kegiatan-kegiatan kami selanjutnya di sepanjang minggu ini Tuhan, kami juga serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang berbahagia juga, karena ulang tahun kelahiran ataupun perkawinan, sepanjang pekan ini, kasih sayang Tuhan menyertai mereka. Bahkan yang juga berduka, Tuhan akan kuatkan dan hiburkan. Dan biarlah dalam menjalani kehidupan ini, kami sungguh bersyukur, kami punya Tuhan Yesus yang peduli kepada kami, yang tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Seluruh presbiter yang bertugas, organis, pemandu lagu, petugas multimedia, semua kami yang terlibat dalam ibadah pada saat ini, kiranya ibadah kami sungguh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang mengikutinya dari rumah, Tuhan Yesus memberkati. Dan biarlah sepanjang minggu yang akan kami jalani, kami berjalan bersama dengan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ajakan persembahan. Jemaat, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Allah dengan mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat 15 yang menyatakan, "Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka." Berilah persembahan syukur dengan sukacita dan pujilah nama Tuhan. Kita berdoa untuk persembahan. Terimalah persembahan syukur dari umat yang telah Engkau tebus dengan tubuh dan darah-Mu sendiri. Kami memberi persembahan ini bukan karena Engkau berkekurangan. Kami memberi bukan karena Tuhan membutuhkan. Apa yang kami berikan sesungguhnya adalah berkat Tuhan. Dan oleh karena itu, jadikanlah persembahan syukur ini menjadi berkat bagi pelayanan kasih.
Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat. Presbiter GPIB Jemaat Harapan Indah Bekasi bersama seluruh warga jemaat mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang telah menuntun ibadah ini. Ibadah hari Minggu tanggal 8 November 2020 dilayani oleh Pendeta Nyonya Debbie Kalangi Tohata. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta atas pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu beserta keluarga. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pemusik dan kantoria yang melayani. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih. 1. Pendeta John Marlin Tambunan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Berlindo Lumban Toruan atas sumbangan pribadi melalui persembahan dari Yayasan Kasih Bapa sejumlah 10 juta rupiah yang ditransfer ke rekening Dana Tali Kasih Bank Mandiri. Dana akan ditarik dan dimasukkan ke rekening pribadi Pendeta John Marlin Tambunan. Tuhan Yesus memberkati. 2. GPIB Harapan Indah mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan persembahan hari Minggu, kolekte, persembahan persepuluhan, persembahan PEK, persembahan syukur, dan lain-lainnya, baik secara langsung diantar ke gereja maupun melalui rekening bank. Tuhan Yesus memberkati. Amplop persepuluhan dan Sabda Bina Umat atau SBU. Dengan ini kami informasikan bahwa berdasarkan sidang Majelis Jemaat Triwulan 2 tanggal 24 Oktober 2020 telah diputuskan bahwa amplop persepuluhan dan Sabda Bina Umat atau SBU bagi jemaat diantar majelis. Demikian informasi ini kami sampaikan untuk dapat diketahui seluruh jemaat GPIB Harapan Indah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kegiatan ibadah di bulan November. Diinformasikan kepada jemaat sekalian bahwa kegiatan ibadah keluarga, pelkat, dan ibadah presbiter untuk bulan November 2020 dapat dilihat pada warta jemaat. Seluruh ibadah dilaksanakan secara online dengan menggunakan Google Meet. Dimohon jemaat dapat mengikuti ibadah-ibadah tersebut sesuai jadwal yang ada. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pendeta Risto Efraim Andaki STH. Berdasarkan surat keputusan Majelis Sinode GPIB nomor 5173/20/MS20 keputusan tanggal 6 Oktober 2020, maka dengan ini diberitahukan kepada jemaat sekalian bahwa terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2020, Majelis Sinode GPIB memberi kepercayaan kepada Pendeta Risto Efraim Andaki STH untuk panggilan tugas dan tanggung jawab di GPIB Jemaat Harapan Indah Bekasi selaku pendeta atau ketua majelis jemaat. Serah terima jabatan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020 pukul 16 WIB di gereja. Surat tugas Pendeta John Marlin Tambunan STH. Sesuai surat tugas nomor 2612/20/MS20/ST tanggal 12 Oktober 2020 yang memperhatikan surat keputusan Majelis Sinode GPIB nomor 5183/20/MS20/keputusan tanggal 12 Oktober 2020 tentang pengakhiran status pegawai tetap GPIB yang telah memasuki masa pensiun bagi Pendeta John Marlin Tambunan STH
terhitung mulai tanggal 9 November 2020. Maka dengan ini diberitahukan bahwa Majelis Sinode GPIB menugaskan Pendeta John Marlin Tambunan STH untuk melaksanakan pelayanan sebagai pendeta non-organik di GPIB Harapan Indah Bekasi, terhitung mulai tanggal 9 November 2020 sampai dengan dilaksanakan ibadah emeritasi. Cuti Pendeta John Marlin Tambunan STH. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa Pendeta John Marlin STH akan menjalani masa cuti tahap kedua mulai tanggal 10 sampai 22 November 2020. Demikian informasi ini disampaikan. Dana tali kasih. Sesuai surat dari MS GPIB nomor 9451/3/MS 20 tanggal 12 Maret 2020 tentang himbauan kepada Majelis Jemaat GPIB Harapan Indah untuk diteruskan ke jemaat dalam rangka emeritus atau purnabakti Pendeta John Marlin Tambunan tanggal 1 November 2020. Maka dihimbau kepada jemaat memberikan dana tali kasih sebagai wujud terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta John Marlin Tambunan di tengah GPIB. Dapat disampaikan melalui rekening bank atas nama Bapak John Marlin Tambunan dengan nomor 1250073191448. Atas tali kasihnya diucapkan terima kasih. GPIB Harapan Indah Bekasi mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun perkawinan kepada warga jemaat yang merayakannya dalam sepekan ke depan ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar dengan mengingat pesan firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Love
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.